Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ayu Ainanur, NPM 1042205, kelas A Prodi Akuntansi, ingin menjelaskan tentang materi pendidikan agama Islam, yaitu Ma'rifatul Insan, unsur pembentuk manusia. Islam memandang bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua unsur, yaitu tanah dan roh. Proses penciptaan manusia secara azali itu ada di Quran surat Al-Hijr ayat 26. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Unsur-unsur manusia itu ada 3. Yang pertama itu unsur hati. Unsur hati itu membentuk kemauan atau keputusan bersumber dari keyakinan, kehendak, dan bebas memilih. 2. Unsur akal. Mampu membentuk pengetahuan. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun qauliyah. 3. Unsur jasad. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal untuk beramal. Hati, akal, jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah yang langit, bumi, dan gunung tak sanggup mengembannya. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan khalafah. Amanah itu ada 2. Ibadah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud dan tujuan yang jelas, yaitu untuk beribadah kepadanya. Ibadah pada hakikatnya adalah menetapkan status diri sebagai hamba kepada Allah yang disembah, yang diwujudkan dengan amal pengabdian. Khalifah. Dalam Al-Quran, kata khalifah memiliki makna pengganti, pemimpin, penguasa, pengelola alam semesta. Dijadikannya manusia sebagai khalifah adalah untuk menjalankan kehendak Allah di muka bumi, yaitu untuk memimpin, memakmurkan, dan menyebarkan keadilan. Hakikat manusia. Rumus utama hakikat manusia itu akal. Tanpa bimbingan, Al-Quran tertipu. Tanpa Al-Quran juga akal akan lumpuh. Manusia adalah makhluk. Teori Darwin mengungkapkan orang ateis yang meyakini bahwa kita adalah secara kebetulan atau tidak sengaja atau ada dengan sendirinya. Atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Kita semua itu makhluk, maka akan tunduk kepada pencipta kita. Sifat makhluk itu ada 4. Di atas fitrah, yang kedua lemah, ketiga bodoh, dan keempat fakir. Alal fitrah, berada di atas fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala, berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Menurut sebagian ulama, arti fitrah adalah Islam. Kedua, lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan daif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Ketiga, bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Keempat, fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. 3 kemuliaan manusia ada 3. Ditiupkan ruh, diberikan keistimewaan, alam semesta ditundukkan bagi manusia. Mukallaf atau dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukarram. Dimuliakan pun diberi beban atau tanggung jawab mukallaf. 2 beban besar manusia itu ada 2, ibadah dan khilafah. Selanjutnya, potensi manusia. Pengertian potensi. Menurut Miles Monroe, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan.
bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih pada sejatinya, kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. 3 potensi manusia. 1. Potensi jasmani atau fisik, 2. Potensi rohani atau spiritual, dan ketiga potensi akal. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Ada di surat At-Tin ayat 95. 3 potensi yang diberikan Allah kepada manusia dalam Quran surat Al-Mulk ayat 23 itu ada 3. 1. Potensi pendengaran, 2. Potensi penglihatan, dan 3. Potensi hati. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Al-mas'uliyah yang telah dipikulkan kepadanya, yakni mempergunakan kepada nikmat Allah Ta'ala itu untuk beribadah dan patuh kepadanya. Al-amanah, sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Manusia bukan pemilik yang hakiki. Gunakan sesuatu yang kehendak yang mewakilkan. Ayat Quran surat Al-Hajj ayat 41 menjelaskan tentang mereka yang diberi kekuasaan di muka bumi. Hendaknya melakukan hal-hal berikut ini. 1. Mendirikan sholat pada setiap waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan yang diperintahkan Allah. 2. Menunaikan zakat. 3. Menyuruh manusia berbuat makruf dan mencegah perbuatan munkar. Oleh karena itu, apakah potensi As-Samsu pendengaran, Al-Basharu penglihatan, dan Al-Fuadu hati yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan amanah, sehingga Allah Ta'ala akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Sekian penjelasan materi Ma'rifatullah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.